Hai teman, selamat datang di Teman Santuy. Sekarang kita bakal ceritain tentang cerita robot yang sangat menarik dengan judul filmnya adalah Big Hero 6. Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Francisco Tokyo, gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah geng yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Nah, setelah ia melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan, seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada, dan robotnya bernama Megabot. Dan pertandingan pun dimulai. Dengan 2 pukulan saja, Megabot terpotong menjadi beberapa bagian, dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Tapi di sini, si Hiro Hamada meminta untuk bertarung ulang nih. Ya, dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megabot yang sesungguhnya. Di sini Yama marah, lalu merebut dari Hiro. Di sini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Tadashi ini merupakan kakaknya Hiro nih guys. Mereka pun berupaya kabur, sementara Megabot menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius. Dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun nih. Dalam upayanya meluaskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang, hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke sel. Beberapa saat kemudian, mereka dibebaskan nih oleh Bibi Kas yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah, Hiro langsung menuju ke komputernya nih untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Nah, di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya. Tapi Hiro tidak memperdulikannya. Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke Tokyo Institute of Technology, yaitu tempat kuliah, dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Nah, tadi mau ngajak Hiro masuk ke kampusnya sih, untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya yang kutu buku. Mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan Wasabi, dengan penelitiannya berupa alat listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon dengan desain gambarnya mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lagi inovatif, dan yang terakhir nih adalah Fred. Fred ini adalah maskot kampus dengan pakaian monsternya. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke rumahnya, tempatnya ia meneliti. Di sini tuh Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan. Dan ternyata dia membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dia adalah sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Nah, Baymax yang selanjutnya memindai Hiro nih dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri, berbeda dari gambaran robot pada umumnya. Nah, si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang yang menyampaikan rasa sakit itu puas akan pelayanannya. Ketika sedang masih ngobrol, tiba-tiba seseorang memotong pembicaraan kakak beradik itu. Ia ternyata adalah Profesor Robot yang merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena keterangannya pada robot profesional menawari Hiro Hamada untuk masuk San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya menjelaskan pada Hiro Hamada bahwa setiap tahun institut ini mengadakan pameran karya mahasiswa, karya yang mampu membuat profesional agar terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, karena idenya stuck nih, tidak ada hasil, maka agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh, di momen inilah Hiro melihat Megabot dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi nih untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam.
Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Hiro menjelaskan mikrobot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu. Namun jika digabungkan dengan microwave lainnya, akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung, menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. How about transportation? Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub nih, termasuk Mr. Kree, yang merupakan presiden dari tech company. Selesai presentasi, Mr. Kree mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan mikrobot untuk berada di pabriknya. Shut up. Mr. Kree is right. Nah, belum sempat Hiro mengiyakan tawaran itu, Profesor Callaghan datang nih. Meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual merek robotnya. Tadashi kemudian meminta Mr. Kree mengembalikan mikrobot adiknya. Setelah kepergian mereka, Profesor memberikan Hiro amplop nih yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hiro, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar, yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor dan masih berada dalam gedung yang apinya semakin membara nih, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang Profesor. Gedung tersebut meledak setelah Tadashi memasukinya dan tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam nih dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut. Di sini tidak sengaja Hiro menjatuhkan megaboard-nya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak nih dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil. Malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah mikrobotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh, karena mereka, robotnya akan tertarik dengan mikrobot lainnya. Sementara mikrobot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai main robot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh Baymax mencari tahu sendiri kemana mikroba itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Please exercise caution. Di sana, dia menemukan seseorang yang menggandakan mikrobot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua mikrobot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, mereka akhirnya selamat dan bisa meloloskan diri nih, dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya, yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nama telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat robotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi nih, bahwa kebakarannya yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Nah, di sini nih, Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk memasang kaki petarung di tubuhnya yang telah dia download. Nah, karena merasa Baymax sudah siap nih, singkatnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya setiap hari bermodalkan mikrobox sebagai petunjuk Hiro dan Baymax. Dan Baymax terus mencari topeng kabuki, dan tanpa mereka sadari ini sebuah mobil ternyata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih, yang dengan jelas terlihat si topeng kabuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung balet akan bereaksi. Tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-teman yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas, membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi, dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap topeng kabuki. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.
Baymax malah muncul dengan cara melayang dari langit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Si topeng kabuki ini terus mengikuti mereka. Singkat cerita, akhirnya Fred berteori bahwa Tuan Kree adalah si topeng kabuki, karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya. Nah, tapi di sini Hiro masih tidak yakin nih. Kemudian Hiro memiliki ide untuk memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini Honey Lemon nih membuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia. Gogo dengan noda cakramnya, kemudian Wasabinya dengan pisau plasma. Dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga nih bisa menyemburkan api. Di sini Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali nih untuk membuat teman-teman yang bertambah mengeluarkan sayapnya. Selanjutnya Hiro naik ke belakang Baymax dan memerintahkannya untuk terbang nih. Dan mereka pun meluncur. Di sini Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Nah, karena kaget, tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka yang mereka punya. Lucunya ternyata itu adalah seekor burung merpati. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik nih. Nah, di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro membuka monitor yang ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Kree memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Sparrow kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail tewas akibat dari kecerobohan Mr. Kree sendiri, yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahukan ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Nah, akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Kemudian dari arah belakang, topeng kabuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil permainan robot di balik topeng kabuki. Upaya mereka ternyata berhasil nih setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh. Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang ada di balik topeng tersebut adalah Profesor Kalagat. Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran tadi. Dan setelah mikrobot milik Hiro dicuri olehnya dan mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Kalagat. Lalu Hiro membuka pot akses kemudian memiliki perawatan Baymax dan melemparkannya. Ketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor. Teman-teman Hiro segera mencegah Baymax namun berkali-kali gagal. Dan pada akhirnya hal ini Lemon memasukkan chip perawatan Baymax dan membuatnya kembali normal. Di sini Profesor segera mengambil topeng kabuki yang terlepas dari tangannya yang melarikan diri dengan mikrobot. Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor Kalagat. Dia dan Meg akhirnya pulang untuk memperbaiki sensor pemindai damage yang baru rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka game perawatannya, namun diblok. Berusaha merenungkan virus dengan menggunakan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Hiro untuk menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor dengan cara yang benar. Selanjutnya, Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut, akhirnya mereka mengetahui ini bahwa sang pilot tes yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Kalagat. Mereka pun berkesimpulan bahwa parameter balasan pengen balas dendam kepada Mr. Kree atas kematian putrinya di suatu pagi yang cerah di sebuah gedung Kree berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan.
Profesor Kalaga yang mengontrol mikrobot kemudian menangkap Kree dan juga mesin teleportasi ke atas gedung untuk menyatukannya lalu penumpangnya sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya yang mudah tersedot nih masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Kalagan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang nih dan berusaha mencegah Profesor Kalagan untuk bertindak lebih jauh. Karena rasa dendamnya yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak mempedulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Nah, setelah mengetahui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Kalagan, yaitu dengan membiarkan semua mikrobot tersedot ke dalam portal. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menimbulkan api, sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor Kalagan tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal Baymax. Kemudian mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya, sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini Hiro kemudian bertanya kepada Mr. Kree bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Nah, di sini Baymax kemudian menuju ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail, putri Profesor Kalagan. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Benar aja nih, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas di saat mereka sedang berupaya keluar. Baymax berusaha mendorong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih, di sini Baymax meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. Menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu, Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax, mengingat waktu yang semakin sempit. Akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hiro memeluk dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu, tinju roket ditembakkan, sementara Hiro yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian, portal pun meledak, sementara Hiro selamat mendarat dengan Abigail. Namun, Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Kalaga ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hiro dan teman-temannya menjadi headline berita di TV. Nah, singkat cerita nih, di dalam ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu yang di dalamnya rupanya itu adalah tips merawat Baymax yang mengandung semua personalitas yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan si perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax. Dan dengan harap-harap cemas, Baymax akhirnya aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero, akhirnya Hiro Hamada, Baymax, dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak. Film pun berakhir. Nah, itu dia cerita dari film The Big Hero 6. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue pamit nih. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye!